إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki dalil yang terakhir dari bab yang pertama, yaitu sebuah hadis. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, lalu beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, maka aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qala la tubashirhum fayattakilu, maka beliau menjawab, jangan dulu kamu sampaikan, karena mereka akan bergantung. Maksudnya bergantung kepada hadis ini, lalu tidak lagi berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan yang sunnah. Karena hadis ini mengatakan yang penting tidak berbuat syirik, pasti selamat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir jangan sampai mereka salah paham ketika mendengar hadis ini, sehingga mereka kemudian mengatakan yang penting enggak berbuat syirik, tidak apa-apa, tidak memperbanyak amalan sunnah. Maka itu kesalahpahaman yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhrajahu fi as-sahihain, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih mereka, dua kitab hadis yang disepakati ulama adalah hadis yang paling sahih jika diriwayatkan bersamaan antara Bukhari dan Muslim.
Jemaah sekalian, inilah dalil terakhir dari bab yang pertama, bab yang membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan kedudukannya yang sangat agung. Dalam hadis ini banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik. Pelajaran terpentingnya adalah penjelasan tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan tentang hak Allah atas para hamba. Maka Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, hak Allah atas kita adalah disembah dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi kenapa kita menyembah Allah? Kenapa kita tidak boleh mempersekutukannya? Demi memenuhi atau menunaikan hak Allah atas kita. Inilah hak Allah atas seluruh hamba. Mereka hanya boleh beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kalau kita perhatikan, hak Allah dalam hadis ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama disembah, yang kedua tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Dan inilah jemaah sekalian yang disebut dengan tauhid. Jadi hak Allah bukan sekedar disembah, tapi kita juga tidak boleh mempersekutukannya atau melakukan dosa syirik. Ini hak Allah atas kita. Sehingga walaupun hamba sudah menyembah Allah, tapi dia masih berbuat dosa syirik, maka dia belum memenuhi hak Allah. Dia belum memenuhi hak Allah. Sampai dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata, dan dia jauhi semua dosa syirik. Inilah jemaah sekalian, hak Allah atas kita. Kemudian tercabang pelajaran, apabila hak Allah disembah dan tidak dipersekutukan, atau dengan kata lain ditauhidkan, maka jemaah sekalian, kita pun paham tauhid adalah kewajiban hamba yang paling besar. Kenapa? Karena tauhid itu hak Allah. Menunaikan hak Allah adalah kewajiban kita yang paling besar. Sebab itu adalah hak yang paling agung. Karena Allah adalah yang maha besar lagi maha agung. Maka haknya adalah hak yang paling besar. Jemaah sekalian, kenapa menunaikan hak orang tua itu adalah kewajiban yang besar? Karena orang tua adalah orang yang sangat mulia dalam hidup kita, sehingga menunaikan haknya adalah kewajiban yang besar. Dan Allah adalah yang maha mulia, yang maha agung, yang maha besar. Maka menunaikan haknya adalah kewajiban kita yang paling besar. Kemudian tercabang juga pelajaran berikutnya, apabila menunaikan hak Allah, yaitu mentauhidkannya, adalah kewajiban kita yang terbesar, maka berbuat dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Berbuat dosa syirik, menduakan Allah atau menuhankan selain Allah adalah dosa yang terbesar. Karena ketika seseorang berbuat dosa syirik, berarti dia tidak
menunaikan hak Allah, sehingga itu adalah dosa yang terbesar. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis ini juga memberi pelajaran yang sangat penting bagi setiap hamba, yaitu hamba tidak berhak untuk menuhankan selain Allah. Karena menuhankan hanya Allah saja adalah hak Allah. Sehingga ketika hamba menuhankan selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Bagaimana mungkin itu menjadi hak hamba untuk tidak menunaikan hak Allah? Padahal jemaah sekalian, hak makhluk saja kita semua berpendapat wajib ditunaikan. Hak orang tua kita misalkan, tidak ada seorang anak yang boleh berkata, saya boleh saja mau berbakti atau tidak berbakti kepada orang tua saya. Nggak boleh. Tapi dia harus mengatakan, saya sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua. Begitu pula istri kepada suami. Nggak boleh ada istri yang mengatakan, ya suka-suka saya, mau menunaikan hak suami atau tidak. Nggak boleh. Semua orang sepakat, istri wajib menunaikan hak suami, begitu pula sebaliknya. Orang tua wajib menunaikan hak anak, suami wajib menunaikan hak istri. Lalu bagaimana lagi dengan hak Allah? Kok ada orang yang berpendapat boleh saja kalau manusia tidak mau menunaikan hak Allah, boleh saja kalau manusia menuhankan selain Allah, boleh saja kalau seseorang mau menyembah kepada selain Allah. Maka ketahuilah jemaah sekalian, barang siapa yang berpendapat seperti itu, Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Karena berarti dia mendustakan hadis ini dan mendustakan hak Allah dan mendustakan syahadat la ilaha illallah dan menentang kesepakatan seluruh ulama Islam. Jadi jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan hamba tidak punya hak untuk menuhankan selain Allah. Dan itulah sebabnya orang yang menuhankan selain Allah dihukumi oleh Allah sebagai pelaku dosa terbesar. Seandainya menyembah kepada siapa saja itu hak manusia, tentu dia nggak berdosa dong. Tapi karena itu bukan haknya, melainkan dia telah melanggar hak yang terbesar, maka dia pun dihukumi oleh Allah sebagai pelaku dosa terbesar yang disebut musyrik atau kafir. Kemudian juga jemaah sekalian, tercabang pelajaran dari sini, kalau begitu hamba juga tidak punya hak untuk memilih agama selain Islam. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan manusia punya hak asasi dalam beragama. Dalam artian dia boleh-boleh saja, suka-suka dia mau memilih Islam atau tidak. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, Islamnya batal. Karena berarti dia mendustakan hadis ini. Dia mendustakan hak Allah. Dia mendustakan la ilaha illallah. Kenapa jemaah sekalian? Karena semua agama selain Islam akan mengajarkan kepada pemeluknya untuk menyembah selain Allah. Dan juga karena Allah telah menegaskan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama baginya, dia tidak akan pernah diterima
agama itu oleh Allah Subhanahu wa taala darinya kelak di hari kiamat, dan dia termasuk orang-orang yang merugi, tidak akan diterima daripadanya, dan dia kelak termasuk orang-orang yang merugi. Allah tegaskan, Allah tidak menerima dari para hambanya selain Islam. Barang siapa menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka kelak dia akan merugi di hari kiamat. Kenapa disebut merugi, jemaah sekalian? Karena mereka mengira mereka telah melakukan amal-amal kebaikan, ritual-ritual penyembahan, tapi hasilnya di hari kiamat bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Sehingga mereka disebut merugi. Mereka seakan punya banyak modal, tapi nggak ada hasil. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Sehingga kalau ada yang mengatakan hak manusia beragama selain Islam, maka dia berarti mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan hanya Islam yang Allah ridhoi, selain Islam Allah tidak terima. Dan orang yang beragama dengan selain Islam, Allah hukumi sebagai pelaku dosa terbesar, yang disebut orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Mereka adalah para pelaku dosa terbesar yang dinamakan musyrik atau kafir. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pun paham membenarkan agama mereka atau membenarkan dan menyetujui, meridhoi atau memberi apresiasi kepada ajaran mereka menentang Allah, menyembah kepada selain Allah, itu bukan toleransi. Itu namanya kita mendustakan ajaran agama kita. Allah mengatakan misalkan, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian mereka meyakini Allah itu punya anak, dan mereka gembira karena anak Allah itu menurut keyakinan mereka diutus ke muka bumi, sehingga mereka rayakan hari lahirnya. Kalau kita memberi apresiasi berupa ucapan selamat, maka berarti kita mendustakan lam yalid wa lam yulad. Walaupun kita mengatakan hati saya nggak begitu, tetap saja nggak boleh. Perbuatan kamu mendustakan lam yalid wa lam yulad, walaupun hati kamu tidak mendustakan. Ya sama saja, nggak ada bedanya. Kita orang beriman kan, bukan orang munafik. Orang beriman itu hati, lisan dan perbuatan mesti sama. Jadi jangan beralasan walaupun saya mengucapkan selamat terhadap perayaan mereka atas keyakinan Allah punya anak, saya nggak setuju dengan mereka. Walaupun kamu nggak setuju, perbuatan kamu menunjukkan persetujuan. Dua-duanya nggak boleh, baik dengan ucapan maupun dalam hati. Maka itu bukan toleransi, itu pelanggaran berat terhadap ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Toleransi itu adalah kita nggak lempari mereka dengan batu, kita nggak lempari mereka dengan bom, kita nggak zalim kepada mereka. Itu toleransi. Dan juga toleransi itu adalah kita boleh berbuat baik kepada mereka dengan dua syarat. Syarat yang pertama, berbuat baik itu dalam urusan dunia. Syarat yang kedua, dia tidak termasuk orang kafir yang memusuhi Islam atau memerangi kaum muslimin. Kalau dia memusuhi Islam dan memerangi kaum muslimin, jawabannya adalah jihad. Apabila terpenuhi syarat-syarat syar'i dalam berjihad. Jadi itu bukan toleransi, itu sudah kebablasan. Walaupun mereka sebut toleransi, maka kita katakan tidak semua toleransi yang dibolehkan dalam Islam. Kalau sudah kebablasan seperti itu, maka itu bukanlah toleransi. Jadi semua bentuk pembenaran, apresiasi terhadap sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dengan keyakinan Islam, itu bukanlah toleransi, melainkan penentangan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan sungguh aneh, orang-orang yang melakukan itu cuma karena nggak enak, nggak enakan sama atasannya Nasrani, sama tetangganya Nasrani, atau karena takut disebut intoleran. Jadi dia demi mencari keridhaan manusia atau karena takut celaan manusia, dia berani membuat Allah murka. Dia sudah tahu sebenarnya ini salah dalam Islam, tapi demi mencari keridhaan manusia atau takut dicela oleh manusia, dia berani membuat Allah murka. Dari kecil dia hafal ayat lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Setelah dia dewasa, ada orang mengajari kalau meyakini anak itu, meyakini ayat itu intoleran. Padahal sudah sejak kecil dia hafal. Hanya karena satu tuduhan intoleran, hancur akidahnya. Hanya karena takut disebut intoleran, rusak imannya. Demi mencari keridhaan manusia. Ini penyebab manusia tersesat. Di antara penyebab manusia tersesat, takut celaan orang lain atau ingin mencari keridhaan manusia. Maka hendaklah kita ingat, hidup ini untuk mencari keridhaan Allah. Tidak usah peduli walaupun seisi dunia memusuhi, asalkan kita tidak melanggar syariat Allah, nggak ada bahayanya bagi kita. Tidak ada bahaya apapun bagi kita. Orang sekampung, senegara, sedunia pun memusuhi kita kalau kita tidak menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Walaupun seisi dunia membela kita, tapi kita menentang Allah, kita nggak mungkin selamat, jamaah sekalian. Walaupun seisi dunia manusia mau membela kita, memuji kita, tapi kalau kita menentang Allah, maka kita tidak mungkin selamat. Jadi inilah keimanan yang paling asasi bagi seorang muslim, meyakini hanya Allah yang berhak disembah dan tidak boleh menyembah sedikit pun kepada selain Allah. Oleh karena itu, hanya Islam, agama yang Allah ridhoi, karena hanya Islam yang mengajarkan hak Allah kepada hamba. Hanya Islam yang mengajarkan pemeluknya untuk menunaikan hak Allah, tidak pada agama-agama yang lain. Kalau begitu jemaah sekalian, apa hak hamba? Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, nikmat terbesar dalam hidup ini, anugerah yang paling indah, yaitu keselamatan dari azab Allah. Baik azab di dunia, kemudian azab di alam kubur. Semua penderitaan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan satu azab kubur. Kemudian azab di padang mahsyar, di hari kebangkitan, ketika matahari didekatkan sejauh 1 mil, yang 1 hari ketika itu lamanya adalah 50.000 tahun di dunia. Dan semua azab kubur tidak ada apa-apanya dibandingkan azab di padang mahsyar. Kemudian azab neraka, azab setelah padang mahsyar. Maka hadis yang mulia ini mengabarkan kepada kita jaminan keselamatan dari semua bentuk azab Allah kepada orang yang mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia pasti selamat. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Karena hadis hanya mengatakan Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun, atau dosa-dosa yang membatalkan Islamnya. Bagaimana kalau dia masih melakukan dosa yang lain?
misal dia makan riba atau minum khamar atau berjudi, apakah dia juga dijamin selamat dari azab Allah? Jawabannya ya, dia dijamin selamat, karena hadis ini mengatakan hanya satu dosa saja yang menjamin kita pasti selamat, yaitu dosa syirik. Kalau kita jauhi dosa-dosa yang lain tidak. Tapi jamaah sekalian, perlu dipahami dengan baik, orang yang selamat itu ada dua macam. Sama-sama selamat, tapi mereka ada dua tingkatan. Yang selamatnya sempurna dan yang tidak sempurna. Yang sempurna yang bagaimana? Langsung masuk surga. Yang tidak sempurna adalah mampir dulu di neraka, tapi dia suatu hari selamat juga. Suatu hari dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi sama-sama selamat kan? Cuma dia mampir dulu di neraka. Kenapa bisa begitu? Keselamatannya tidak sempurna karena dulu di dunia dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Dia punya tauhid ketika dia menjauhi syirik. Namun kalau dia tidak menjauhi dosa-dosa yang lain, maka tauhidnya tidak sempurna, sehingga keselamatan untuknya pun tidak sempurna. Tapi kalau dia menjauhi semua dosa, berarti tauhidnya sempurna. Oleh karena itu keselamatan baginya kelak di akhirat juga sempurna. Dia langsung masuk surga. Yang jelas pasti selamat. Kalau dibalik jamaah sekalian, andai seseorang tidak melakukan dosa apapun kecuali syirik, hanya satu saja dosanya, selain itu semua kebaikan dia lakukan, dia tidak melakukan dosa apapun kecuali satu, yaitu syirik, maka dia tidak mungkin selamat. Ini yang perlu kita pahami jamaah sekalian. Kenapa demikian? Karena syirik itu adalah dosa yang paling membuat Allah murka. Dan syirik itu menghapuskan semua amal ibadahnya. Jadi nggak ada gunanya dia beribadah. Dosanya terhapus oleh amal ibadahnya terhapus oleh dosa syirik yang dia lakukan. Dan itulah sebabnya dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengingatkan hak Allah bukan hanya diibadahi, tapi juga tidak dipersekutukan. Karena tidak ada gunanya orang yang berbuat semua kebaikan kalau dia masih melakukan dosa syirik. Inilah jamaah sekalian pelajaran-pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Semoga memberi manfaat kepada kita. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Kalau mau tulis biar lebih cepat silakan. Tafadhol, langsung aja. Waalaikumsalam. Maaf kurang kedengaran. Bagaimana? Memberi hadiah, menerima hadiah, baik, dari non-muslim. Kalau menerima hadiah dari non-muslim, pada dasarnya halal, selama tidak mengandung yang haram. Karena Rasulullah SAW sering menerima hadiah dari non-muslim. Beliau pernah menerima hadiah himar. Ini kita sedang membahas tentang hadis Nabi SAW naik keledai. Nah, keledai ini namanya Ufair. Itu hadiah dari Muqawqis, orang Nasrani, raja Mesir dulu, yang Nabi SAW naiki sekarang. Beliau juga sering menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Jadi hukum asalnya adalah mubah, menerima hadiah dari orang kafir dan memberi hadiah kepada mereka, tapi dengan syarat tidak mengandung dosa.
Contohnya mereka ngasih hadiah dalam rangka hari raya mereka. Kalau kita menerima, maka itu mengandung persetujuan terhadap hari raya mereka. Maka kita harus menolaknya, karena mereka akan berkesimpulan berarti kita juga setuju. Apalagi orang-orang kampung lihat, itu tetangga kita rajin sholat saja menerima hadiah Natal. Nah, ini kan kita menyesatkan orang lain. Berarti boleh dong Natalan. Jadi mereka bukan hanya berkesimpulan boleh menerima hadiah, tapi boleh Natalan. Kan orang awam nggak ngerti. Nah, di situ yang kita juga harus pahami. Kita bisa saja memberi mudarat kepada orang lain. Iya. Atau kita lihat orang itu punya kepentingan politik. Dia mau maju mencalonkan diri supaya didukung oleh umat Islam, dia ngasih hadiah kepada umat Islam. Nggak boleh kita terima dan nggak boleh kita fasilitasi kalau sudah jelas ada maksud terselubung seperti itu. Karena umat Islam disepakati seluruh ulama haram hukumnya memilih pemimpin non muslim. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, ini juga mereka sebut intoleran, padahal itu ajaran Islam. Apakah mengajarkan dan mengamalkan ajaran Islam menjadikan kita intoleran? Kan nggak masuk akal. Itu disepakati ulama loh. Buka buku fikih dari seluruh mazhab, semuanya mengharamkan seorang muslim memilih pemimpin non muslim. Nggak ada perbedaan pendapat ulama. Beda dengan masalah kunut, ulama masih beda pendapat. Beda dengan masalah tarwih 8-20, ulama masih beda pendapat. Haramnya memilih pemimpin non muslim itu disepakati ulama. Termasuk jemaah sekalian, haramnya mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir juga disepakati ulama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassah bihi faharamun bil ittifaq. Memberi selamat terhadap simbol-simbol kekafiran yang khusus baginya, maka itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Tapi kata Ibnu Qayyim, ini maksudnya betul-betul ulama, ulama beneran, ulama dari 4 mazhab, bukan ulama jadi-jadian seperti sekarang yang memfatwakan untuk menentang ajaran Islam yang paling asasi seperti ini, dan mereka berdalih itulah toleransi, padahal itu melampaui batas. Sebagai driver online, apa hukumnya membawa makanan yang mengandung babi dan minuman khamar? Hukumnya tidak boleh, karena itu sama saja menolong dalam dosa. Sama saja menolong dalam dosa. Allah mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini ada pertanyaan yang semisal, kalau dapat pesanan makanan catering untuk acara orang kafir, apa hukumnya? Kalau itu acara yang dalam Islam hukumnya mubah, tidak masalah. Contoh pernikahan, resepsi pernikahan, kan mubah dalam ajaran agama kita. Menjual makanan kepada mereka untuk kebutuhan itu boleh. Tapi kalau acara yang bertentangan dengan ajaran Islam, lalu kita menjual kepada mereka dalam rangka acara itu, sama saja menolong dalam dosa. Sama saja menolong dalam dosa. Walaupun pada dasarnya jual beli makanan itu halal. Sama jamaah sekalian, kalau ada orang mau membeli pisau, kita misalkan jualan pisau, tapi sebelum dia beli, dia bilang dulu, tolong saya mau beli 1 pisau untuk bunuh orang itu. Boleh nggak kita jual ke dia? Nggak boleh kan? Itu menolong dia dalam dosa. Jadi semua bentuk pertolongan dalam dosa tidak dibolehkan. Beda halnya kalau dia nggak bilang-bilang, ya nggak masalah, dosa-dosa dia, boleh kita menjual. Apakah seorang muslim boleh takziah mengunjungi non-muslim atau orang kafir yang meninggal dunia dan memberikan uang atau sesuatu kepada non-muslim atau orang kafir yang meninggal? Kalau kita bertujuan misalkan untuk melembutkan hatinya agar mau menerima dakwah yang kita serukan, maka boleh. Tapi dengan syarat, kita jangan datang pas mereka lagi ritual. Kalau mereka lagi ritual berarti mereka sedang ibadah. Kalau kita ada di situ,
maka kita berarti tidak mengingkari kemungkaran kalau kita diam saja. Bahkan itu kemungkaran yang terbesar. Iya. Saudara kandung yang menikah dengan keluarga yang berprofesi sebagai dukun, bolehkah kita menolak undangan pernikahannya dengan tidak hadir di acara tersebut? Sementara ada sebagian saudara yang tetap hadir. Jemaah sekalian, dukun itu membatalkan keislaman. Artinya praktik perdukunan yang dia lakukan menyebabkan dia bukan lagi seorang muslim. Jangankan orang yang praktik perdukunan, orang percaya kepada dia saja menjadi kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang percaya dukun. Bagaimana lagi dengan dukun itu sendiri? Maka seorang muslimah tidak boleh menikahi wanita kafir, atau sebaliknya. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna, kata Allah. Mereka tidak halal bagi para wanita muslimah, dan para wanita muslimah itu tidak halal bagi mereka. Jadi ini pernikahan tidak sah kalau dia betul-betul dukun dan yang menikah dengannya adalah seorang muslim. Apa benar doa bisa merubah takdir? Ada hadisnya sahih, tapi takdir yang dimaksud adalah catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Sedangkan yang ada di Al-Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah mengering. Artinya catatan takdir sudah selesai, tidak akan berubah apa yang ada di Al-Lauhul Mahfuz yang Allah tulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Yang berubah sebenarnya hanya yang ada di tangan malaikat. Dan itu gunanya untuk menjelaskan kepada kita, Allah menetapkan takdirnya juga ada dalam bentuk sebab akibat. Sama jemaah sekalian, orang yang tadinya malas-malasan, hidupnya miskin, kemudian tiba-tiba dia rajin bekerja, hidupnya menjadi makmur. Itu semuanya nggak keluar dari takdir Allah. Allah ciptakan adanya sebab akibat. Begitu pula doa. Orang yang tadinya malas berdoa, setelah dia rajin berdoa, hidupnya menjadi lebih baik. Allah tetapkan adanya sebab akibat. Iya. Bila pelaku syirik, apakah pahalanya terhapus semua? Dan apabila pelaku syirik bertobat, apakah pahalanya akan kembali? Pertama, terhapus semua kalau itu syirik besar. Dia beribadah misalkan sudah 30 tahun yang lamanya, kemudian dia berbuat dosa syirik, maka terhapus ibadah selama 30 tahun kalau itu syirik besar. Sebagaimana Allah tegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapus amalanmu. Tapi kalau syirik kecil, contoh riya, maka yang terhapus hanyalah amalan yang mengandung riya itu. Contoh, ada orang sholat maghrib riya, tapi dia sholat isya, dia ikhlas, maka maghribnya dia nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Sedangkan isyaknya dia tetap dapat pahala. Jadi yang terhapus hanya maghribnya, isyaknya tidak, karena dia tidak riya. Jadi itu perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia bertobat, amalannya kembali atau tidak? Jemaah sekalian, sebenarnya tidak ada dalil tegas yang mengatakan amalannya kembali, sehingga ulama pun beda pendapat. Sebagian memang berpendapat amalannya bisa saja kembali, tapi sebenarnya tidak ada dalil tegas yang menunjukkan amalannya itu kembali. Artinya kita harus takut, jangan sampai walau kita bertobat amalannya tidak kembali. Tapi kan yang paling penting dosanya terhapus. Itu yang paling penting, dosanya terhapus.
Jadi jangan sampai ada orang mengatakan, sudahlah, nggak perlu saya tobat, amalannya nggak akan kembali. Nggak bisa. Yang penting dosanya terhapus, walau misalkan amalannya tidak kembali, dan dia masih punya kesempatan untuk memperbanyak amalan yang lain. Apa hukum polisi yang ditugaskan menjaga tempat ibadah agama lain? Jemaah sekalian, kalau polisi ini berniat untuk menjaga keamanan non-muslim di negeri Islam, bukan niat membantu ibadah mereka kepada selain Allah, maka ini termasuk kewajiban syariat. Jadi ini juga masuk dalam kategori toleransi. Syariat Islam mengajarkan kepada kita, non-muslim yang tinggal di negeri Islam wajib dilindungi. Wajib dilindungi selama mereka tunduk kepada pemerintah kaum muslimin di negeri itu. Kecuali mereka memberontak, berarti mereka tidak lagi menaati perjanjian sebagai warga negara, barulah mereka diperangi. Selama mereka tunduk sebagai warga negara kaum muslimin, maka kaum muslimin wajib melindungi mereka. Sampai-sampai jemaah sekalian, Rasulullah SAW memberi peringatan keras, kalau ada yang menghilangkan nyawa non-muslim di negeri Islam, itu dosanya besar sekali. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya adalah perjanjian sebagai warga negara, maka siapa yang membunuhnya, kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi itu menunjukkan dosa besar. Makanya mungkin di tahun-tahun yang dulu pernah ada di musim Natalan, orang muslim mengebom gereja dengan dalih itu adalah jihad. Maka itu bukan jihad, itu penentangan terhadap ajaran Islam, melanggar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi oleh kaum muslimin. Dan inilah indahnya Islam. Kalau kita kuat, kita melindungi mereka. Tapi enggak kebalikannya enggak terjadi umumnya. Sampai di zaman yang katanya sudah modern ini, di mana umat Islam lemah, itu seringkali ditindas, bahkan disembelih. Tapi dunia semuanya diam atas kezaliman yang diderita oleh umat Islam. Ini diantara keindahan Islam. Jika non-muslim itu lemah di negeri kaum muslimin, maka umat Islam diwajibkan melindungi mereka selama mereka tunduk kepada aturan-aturan perjanjian sebagai warga negara. Kecuali mereka memberontak, barulah mereka boleh diperangi. Jadi tidak masalah, bahkan itu kewajiban pemerintah untuk menjaga keamanan non-muslim di negeri kaum muslimin. Justru itu termasuk kewajiban pemerintah. Dan sebaliknya jemaah sekalian, bahaya yang sangat besar jika kita berbuat zalim kepada non-muslim, maka itu bisa menjadi penghalang mereka masuk Islam. Kenapa non-muslim masih diizinkan tinggal di negeri Islam? Karena di antara tujuannya agar mereka melihat keindahan Islam, agar kita mendakwahi mereka, agar mereka selamat. Itu tugas kita, agar mereka selamat dari azab Allah. Tapi kalau kita berbuat zalim kepada mereka, maka mungkin mereka akan mengatakan, oh berarti Islam mengajarin seperti itu ya. Mereka pun nggak mau masuk Islam karena salah paham akibat perbuatan oknum.
Jadi jemaah sekalian, ini juga termasuk tugas kita, mengajak mereka mendapatkan hidayah. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan secara khusus di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di surat Al-Kahfi ayat keempat. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Ini diantara tugas Nabi Muhammad SAW, mengingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Tapi sebagian orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, ketika mereka berkata Allah punya anak, bahkan mereka rayakan hari lahir anak itu, dia bukan mengingatkan mereka, bukan melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW, tapi dia melakukan sesuatu yang menunjukkan dia setuju dengan keyakinan mereka. Itu kan aneh, nggak masuk akal bagi seorang muslim. Lalu mereka berdalih itu adalah toleransi. Maka jelaslah bagi kita itu kebablasan, bukan toleransi yang dibenarkan oleh syariat. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kita tidak lanjut ba'da isya karena saya ada keperluan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf juga. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.